People, kembali di episode kedua di podcast Ruang Hebat. Seru, bincang, sehat, dan bermanfaat. Halo People, saya dengan Aldino Nanda Nugraha dan di samping saya bersama Dr. Kece dari Puskesmas Cengkareng. Hai Healthy People, saya Dr. Ivo. Saya bertugas di Poli Umum dan saya bertanggung jawab di kesehatan jiwa. Oke, terima kasih dokter. Tepuk tangan dulu buat semua yang sudah menonton. Kita mau bahas-bahas santai aja ya dok, mungkin karena sasaran kita juga masyarakat khususnya di Cengkareng, tapi tidak menutup kemungkinan di luar pelosok-pelosok atau di luar negeri mungkin dok, di daerah mungkin di Malaysia, di Brunei mungkin ya dok. Kalau misalkan dengar, mudah-mudahan bisa berbagi sharing-sharing cerita, sharing-sharing ilmu juga bareng teman-teman nanti yang nonton bersama Healthy People juga ya. Nah, yang mau kita angkat di sini temanya ini seragam dari Kementerian Kesehatan juga, dari semua puskesmas kita seragamkan. Nah ini yang lagi hangat-hangat ini dok, yang akan dibawa. Nah ini saatnya prioritaskan kesehatan jiwa di tempat kerja. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti ada tempat kerja kita bahas, terus di masyarakat, kalau masyarakat juga kita mau singgung-singgung sedikit nih dok. Nah dari kesehatan jiwa ada yang namanya sehat, ada sehat jiwa dok. Saya pernah dengar dok ada pakar dari kesehatan bilang kalau nggak ada kesehatan spesialis lain kalau nggak ada spesialis jiwa, gitu ya dok. Saya ini nanti bener nggaknya dokter Ivo akan menerangkan lebih lanjut. Nah, sehat dengan sehat jiwa itu seperti apa sih dok? Saya bahas masalah sehat dulu ya. Sehat itu sebenarnya ada sehat jiwa, sehat sosial, juga sehat fisik. Sehat fisik itu meliputi seperti badan kita sehat, bugar. Kalau sehat sosial itu di mana kita dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita. Sedangkan sehat jiwa itu di mana kalau rasa ada bahagia, rasa senang, dapat merasakan kelebihan dan kekurangan diri sendiri, ya, terus juga bisa bermanfaat dengan lingkungan sekitarnya, juga dapat mengikuti perubahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi dia tuh bisa bermanfaat bagi orang lain, juga keluarganya. Gitu. Nah kalau dari tadi kan singgung masalah kesehatan jiwa itu dok. Nah kita mau coba langsung masuk nih dengan prioritasan. Kenapa sih harus diprioritasin nih dok? Kesehatan jiwa tapi di tempat kerja gitu dok. Nah kita banyak teman-teman, mungkin teman-teman di kerjaan sendiri atau teman-teman main dok, tapi punya masalah, sering curhat ke masalah di tempat kerjanya sendiri gitu dok. Kadang-kadang dia bilang saya stres nih di tempat kerja gitu dok. Nah sebetulnya apa sih dok, misalkan yang ditimbulin dari rasa yang kita alami itu stres itu seperti apa sih dok? Bincang masalah stres di tempat kerja ya, yang Mas Aldino. Iya. Banyak ya sebenarnya ya, healthy people. Kalau kita stres di tempat kerja itu terutama yang kita bermasalahkan biasanya beban kerja. Beban kerja. Kadang-kadang si A ini beban kerjanya lebih sedikit dari kita, dan kita sendiri bebannya lebih banyak karena kita mungkin pegang program misalnya di puskesmas, mungkin di tempat kantor mungkin dia sebagai kepala ruangan atau misalnya dia lebih beban kerjanya lebih dibanding yang lainnya. Juga misalnya ada teman kerja mereka yang rekan mereka itu tidak mendukung. Tidak mendukung. Ada seperti itu dok? Ada ya? Banyak lah. Banyak ya? Pasti. Pun kita juga pasti pernah merasakan ya, kayak teman-teman kita banyak yang kadang-kadang ada yang jealous juga, ada yang nggak suka, ada yang suka. Kadang-kadang kita tidak bisa memaksakan orang lain harus suka dengan kita. Jadi kadang-kadang kita tuh harus ada teman dekat kayak seperti yang bisa mendukung dalam pekerjaan kita, ya. Ada juga karena mungkin gajinya yang tidak memadai, nggak sesuai. Misalnya ada sebagian perusahaannya di bawah
di bawah UMR, Di bawah sedangkan, UMR. padahal beban kerjanya besar. Cukup besar gitu ya dok. Tadi dari segi stresnya deh dok. Tapi sebenarnya dari kita bisa tahu sendiri nggak sih dok? Kalau misalkan kita sebagai awam dok, kita bisa tahu nggak kira-kira ciri-ciri kalau kita lagi stres? Mungkin kadang kita nggak tahu dok. Kadang kita nggak tahu. Kita sebenarnya lagi stres dok. Kita misalkan lagi kerjaan lagi banyak, larut sampai malam gitu dok. Mungkin Sabtu Minggu ada dari healthy people masih lanjut kerjaan sampai di rumah. Nah tapi secara tidak sadar mungkin healthy people nih sedang mengalami stres nih. Gimana dok? Ciri-cirinya dok mungkin? Sebenarnya stres itu banyak ya. Bisa juga terjadi sama saya juga. Saya juga bisa, ya, sama dok? Aldi bisa. Semua orang pasti pernah mengalami Oke. stres. Misalnya kalau saat kita lagi ujian, kadang-kadang debar-debar ya, apalagi kalau nggak siap. Nggak siap. Ya. Misalnya ibu yang anaknya lagi sakit, itu juga kadang-kadang stres, nggak tidur semalaman, kok anaknya nggak turun-turun demamnya, itu juga bisa menimbulkan stres. Atau juga kadang seorang pekerja yang punya beban kerjanya terlalu berat, belum lagi beban dari kantornya berat, terus dibawa ke rumah, istrinya marah-marah, nah nambah beban. Kompleks tuh Nah, sebenarnya. ya, itu jadi yang anaknya lagi sakit, itu juga kadang-kadang stres, nggak tidur semalaman, kok anaknya nggak turun-turun demamnya, itu juga bisa menimbulkan stres. Atau juga kadang seorang pekerja yang punya beban kerjanya terlalu berat, belum lagi beban dari kantornya berat, terus dibawa ke rumah, istrinya marah-marah, nah nambah beban. Kompleks tuh Nah, sebenarnya. ya, itu jadi awal gejalanya itu mungkin gejala stres itu ada dua ya, ya. Ada yang secara fisik, ada yang secara psikis ya. Oke. Gejala fisik misalnya kayak kita jadi debar-debar, jantung Oke. kuat banget, duduk gitu. Terus kadang-kadang sakit perut, kadang-kadang mules, jadi terus kadang-kadang juga susah tidur. Itu juga Saya juga sering mules dok kadang-kadang kalau mau misalkan mau maju, saya mau maju ke ini, ke misalnya kita mau pertandingan atau Iya, iya, mau iya. mau ke pentas seni, atau kadang-kadang saya juga seperti itu juga, itu hal yang Oke. wajar Hal yang sebenarnya. wajar, dok? Hal yang wajar. Jadi sebenarnya wajar ya, Dok? Semua orang pasti pernah mengalami stres gitu. Jadi healthy people Nah. itu hal yang wajar. Nah, ya, dari segi psikis kadang-kadang Psikis. cemas, khawatir, takut, takut nih. Kadang-kadang jadi mudah tersinggung juga. Itu salah satu ini stres juga. Sulit memusatkan perhatian. Kadang-kadang jadi kok nggak konsentrasi banget. Konsentrasinya Itu, berkurang. Itu gejala psikis. Sebelum lanjut lagi, nanti akan disampaikan oleh Dr. Iko yang baru saja launching dari Kementerian Kesehatan, dok. Nah, ini yang sudah kita akan share juga sama healthy people semua yang nonton pada hari ini. Nah, ada yang disebut dengan P3LP, Dr. Iko, nanti juga akan disampaikan. Tapi nanti tahan buat healthy people, jangan di-skip dulu, tonton sampai habis. Nah, P3LP ini pertolongan pertama pada luka psikologis. Nah, ini teman-teman healthy people pasti belum tahu. Nah, tapi sementara belum ya dok, tahan dulu ya dok. Kita akan sampaikan, ini disampaikan di akhir video. Jadi teman-teman tahan dulu, kita mau lanjut lagi nih dok. Boleh. Nah, pertanyaan berikutnya boleh ya dok? Boleh. Saya banyak nanya nih dok nih. Boleh. Oke, tadi ciri-ciri stres udah. Kita wajar mengalami stres ya dok, normal-normal aja, dada berdebar, tiba-tiba sering sakit perut, it's okay ya dok, fine-fine aja ya dok, buat kita yang misalkan tiba-tiba lagi tanding, seperti yang dokter sampaikan, atau tiba-tiba harus besok dadakan presentasi ya dok, tiba-tiba berdebar, oke. Tapi kalau saat kita lagi alami dada berdebar, terus tiba-tiba jadi, tiba-tiba mules, mau maju 5 menit lagi presentasi, tiba-tiba mules, cara mengatasinya gimana dok? Kadang-kadang stres itu ya bisa mengakibatkan jadi gejala yang jadi positif. Kalau yang positif itu akan memacu kita berusaha lebih memotivasi kita supaya lebih baik. Kalau positifnya. Nah, yang positifnya nih, karena kalau kita sering kan kita merasa kayak kalau mau ujian stres. Nah, biasanya kalau yang stres tuh dia akan positifnya apa? Dia akan berusaha untuk belajar. Seperti itu. Kalau misalnya merasa ibu-ibu sering stres pada saat anaknya suka demam, nah gimana cara untuk menghilangkan stres nanti untuk kemudian harinya? Sediakan obat di rumah, itu wajib ya. Nah, kadang-kadang untuk yang stres yang menimbulkan negatif itu kalau stresnya itu terlalu berlebihan, menimbulkan rasa kecemasan yang terlalu berlebihan. Itu yang nggak bagus ya dok? Nah, itu yang menimbulkan negatif, akhirnya menimbulkan jadi gejala gangguan mental. Itu yang kita takutin.
ya kadang stres yang berlebihan. Healthy people. Tadi baru kita udah singgung gangguan stres yang kita alamin. Dokter bilang itu hal yang wajar, tapi nggak boleh terlalu berlebihan juga ya dok. Karena kita harus tahu nih rem-remnya, kita harus bisa membatasi sejauh mana kita stresnya dikatakan wajar atau stresnya dikatakan berlebihan. Nah, kalau misalkan berlebih dok, mungkin kita sadar nggak sadar nih dok. Pada saat berlebih, apakah nanti kita dikatakan masuk ke gangguan jiwa dok? Atau kalau disebut ada ODGJ orang dengan gangguan jiwa, ada ODMK dok orang dengan masalah kesehatan jiwa. Nah, sejauh mana dok stresnya kita nanti akan masuk ke kategori gangguan jiwa atau misalkan mungkin secara ringannya ada yang cemas berlebih, depresi. Nah, itu seperti apa dok kira-kira? Sebenarnya gangguan jiwa itu ada 3 ya, Alia. Gangguan jiwa yang disebut gangguan cemas, ansietas biasa kita sebut ya. Terus ada gangguan depresi, juga ada yang namanya gangguan jiwa berat, biasa kita sebut psikosis ya. Gangguan cemas itu biasanya kalau dia ada rasa takut yang berlebihan, terus dirasain kayak selalu tidak bisa fokus pada permasalahan dia dengan pelajaran dia kalau pada remaja, atau tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari dia. Ya, itu kadang-kadang cemas. Juga disertai dengan gangguan pola tidur. Ya, kebanyakan pasien-pasien saya dengan gangguan cemas itu awalnya itu memang tidak bisa tidur, ya, susah Terganggu tidur. pola tidur ya, pasti. Kadang-kadang nggak bisa tidur sampai seminggu, ada yang Seminggu ada sampai dia ngerasa sakit kepala. Atau kadang-kadang bisa juga dia datang dengan keluhan nyeri lambung. Di lambung sudah diobatin nggak sembuh-sembuh, ternyata memang dia adalah gangguan kecemasan, sudah kita tanya-tanya segala macam, akhirnya memang dia ada masalah. Oke, berulang berarti itu ya dok? Ya, mungkin keluhan awal datang ya, dari perut ya, ternyata di balik keluhan itu. Oke. Ya, itu yang namanya gangguan cemas ya. Ada juga yang namanya gangguan depresi. Gangguan depresi itu sebenarnya dia kesedihan yang berlebihan. Ya, dengan ada kemurungan, mungkin ditinggal dengan adanya masalah yang kadang-kadang kita ditinggal dengan orang tersayang. Ini memang banyak kasus, memang depresi kebanyakan kasusnya ditinggal oleh suami atau istri, atau ditinggal dengan orang tua, dia biasa jadi tidak ada pegangan. Ini berlaku lebih dari 2 minggu biasanya. Yang lebih sering ini kadang-kadang penderita depresi ini ada seperti ide atau niatan untuk bunuh diri. Nah, itu bisa sampai ke sana dok? Iya, betul. Nah, ini berarti healthy people harus hati-hati juga nih dok. Misalnya jangan sampai kita punya ada ide-ide seperti ada bunuh diri, berarti itu gangguan depresi itu. Nah, itu. Nah, ada lagi yang kita sebut psikosis. Psikosis ini adalah gangguan jiwa berat. Biasanya kita lihat di di jalan-jalan tuh yang pada bergelandangan yang jelas itu. Nah, ini biasanya ditandai dengan kayak dia suka mendengar suara-suara halusinasi dok. Halusinasi yang kadang-kadang orang lain nggak dengar. Nah, itu kadang-kadang juga bicara dia kacau. Nah, kita nggak paham apa yang dia omongin. Ngamuk atau marah-marah yang nggak jelas. Nah, itu juga. Terus dari faktor kebersihan dia juga kadang-kadang nggak di tahu ya, kadang-kadang dia mandi nggak suka mandi, kayak gitu tuh, kadang dia nggak tahu mandi, nggak suka mandi, buang air besarnya sembarangan, buang air kecilnya sembarangan, tidurnya juga nggak suka tidur, dia suka menyendiri, nggak mau keluar itu kadang-kadang lagi dia merasa hebat, seperti aku merasa jadi presiden, ya, aku jadi malaikat itu yang salah satu disebut waham gitu ya dok? Iya, itu salah satu gejala dari psikosis, orang dengan psikosis. Oke, nah dokter, kalau misalkan tadi dokter udah terangkan secara detail dan gangguan jiwa itu apa saja. Nah, kalau misalkan dok kita sebagai pekerja, kita pasti punya anggota keluarga nih dok, bagi yang dari healthy people yang sudah berkeluarga, atau sebagai adik punya kakak. Saat kita sampai di rumah, dok, ketika kita punya anggota keluarga yang mungkin masuk ke ciri-cirinya yang tadi dokter sampaikan, dok, tiba-tiba sering ada keluhan yang berulang, seperti sakit perut, atau tiba-tiba dada berdebar, atau sering berkeringat, atau tangan sampai gemeter-gemeter gitu ya. Nah, kira-kira kita bisa melakukan apa nih dok, sebagai keluarga atau sebagai
orang terdekat gitu dok, yang bisa kita lakukan untuk anggota keluarga yang ciri-cirinya kira-kira muncul gambarannya mirip-mirip seperti yang dokter jelaskan tadi. Mungkin kalau hanya sebatas kayak cuma sering berdebar dengan berlebihan rasa cemas, khawatir, takut, kadang-kadang mau ketemu orang juga takut gitu ya. Boleh ajak keluarga datang ke fasilitas terdekat ya, ke puskesmas atau ke klinik yang terdekat dengan membawa BPJS tentunya ya. Nanti mungkin akan ketemu dengan psikolog atau dengan dokter. Mereka akan dilakukan namanya screening. Kita ada yang Aldino ya di puskesmas juga. Penapisan awal ya dok ya. Nah ya, untuk mengetahui memang dia itu berdebar-debarnya itu karena apa? Takutnya debar-debarnya karena gangguan jantung ataukah karena gangguan jiwa. Jangan sampai salah tuh kadang-kadang. Nah, untuk menapis itu kita bisa lakukan namanya screening jiwa. Kita juga di Puskesmas Cengkareng juga puskesmas punya ya dok ya. Seluruh puskesmas di DKI termasuk seluruh Indonesia sebenarnya punya itu ya dok ya. Yang dipakai ada instrumennya dok. Ada instrumennya untuk yang dewasa bagi healthy people tahu, ada instrumen SRQ ya dok. Ya untuk yang di bawah 18 tahun bisa pakai SDQ. Iya betul. Nah kalau misalnya memang sudah melakukan screening ternyata memang merah ya boleh konsultasi tuh ke petugas kesehatan. Ya nanti kita bisa tahu kita pantau lagi lebih lanjut ataukah mereka masuknya ke gangguan jiwa kah atau hanya cuma sebatas memang stres aja. Nah, kadang-kadang nggak semua yang merah itu mempunyai gangguan jiwa. Nah dok, tahan dulu dok. Kebetulan kemarin kita dari Puskesmas Cengkareng belum lama juga nih dok. Mungkin saya sendiri kurang paham, mungkin kayaknya sama karena momentumnya di Hari Kesehatan Jiwa Sedunia dok. Nah kalau kita khususnya di Cengkareng kemarin melaksanakan screening kesehatan jiwa bagi pegawai nih dok, seluruh pegawai nih dok, bagi yang di puskesmas kecamatan atau yang di pustu kita lakukan nih dok. Nah, ada yang merah ya? Yang merah ada ya dok ya. Ternyata ya Google. Nah itu yang mau kita tanya nih dok. Sebetulnya karena beberapa pada saat pelaksanaan kebetulan saya juga ikut mendampingi pada saat pelaksanaan screening. Jadi teman-teman kan ngisi sendiri tuh dok. Mereka bisa ngisi sendiri. Nah, cuman ya itu dok dari teman-teman kita sebagai petugas. Saya sendiri mendengar langsung, maksudnya ada ketakutan itu dok dari teman-teman, ketakutan yang dokter bilang merah atau kuning gitu kan dok. Nah sebenarnya wajar nggak dok kita sebagai petugas saat kita ada pasien, tapi saat kita di screening sendiri ternyata kita hasilnya merah nih dok, atau hasilnya kuning nih dok. Sebenarnya wajar nggak dok kita sebagai petugas ada hasil seperti itu gimana dok? Wajar. Kadang-kadang mungkin pas saat dia mengisi itu ya, pada saat dia mengisi, mungkin saat dia lagi stres misalnya, lagi menunggu kelahiran anaknya, jadi dia stres tuh, stres gimana nanti ngadepin anak saya yang kedua, yang ketiga nih, mungkin belum siap dari segi materi atau dari fisik juga. Nanti saya kerja, ya istri saya, anak saya nih yang satu, yang nomor 2 ini masih belum ada yang jagain, nanti gimana. Nah kadang-kadang ya tulis khawatir, cemas, kadang-kadang gitu. Suka menangis, kadang-kadang mungkin suaminya jauh dari luar kota, dia tinggal sering nangis mikirin suami. Kadang-kadang itu hal yang wajar. Kadang-kadang mungkin pas saat mengisi itu dia baru kehilangan seseorang, misalnya baru suaminya, dia kehilangan saat itu ya dok. Misalnya saat baru 1 minggu yang lalu suaminya meninggal. Nah itu juga bisa menyebabkan jadi screeningnya jadi merah. Tetapi hal itu hal yang wajar. Hal yang wajar ya dok ya. Jangan takut. Jangan takut nih, healthy people jangan takut. Jadi nggak usah takut kalau misalnya hasil screening kalian itu merah, itu nggak usah takut. Nggak usah takut. Asal jangan sampai berlebihan. Jangan sampai berlebihan. Itu jangan berlebihan sampai lebih dari 2 minggu, kesedihannya itu sampai dia menimbulkan misalnya tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Saya bilang itu sampai daya konsentrasinya nggak bisa fokus pada pekerjaan. Jadi terganggu aktivitasnya. Nah, itu yang berbahaya. Nah, itu yang berbahaya. Tapi selagi dia masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari, masih bisa melakukan pekerjaan, masih bisa fokus, itu nggak masalah. Berarti sebenarnya hal yang wajar ya dok. Jadi healthy people nggak usah khawatir. Buat healthy people yang sekarang sedang bertugas atau nakes atau dokter pun itu ya dok. Kita tuh sewajar mengalami gangguan stres,
Gangguan kecemasan, pasti ya dok. semua. Pasti ya dok ya. Pernah. Saya pun pernah juga. Oke. Mungkin Alvina juga pasti pernah. Oh pernah ya, mungkin Iya. sadar nggak sadar ya dok. Iya, nggak mungkin nggak pernah mengalami hal yang Mungkin nggak pernah. pasti. Kalau waktu pas saat kita mau kenaikan kelas karena waktu Oke, pas SMA kan, iya, benar. nanti kalau nilai saya bagus nih dipuji kan sama orang tua. Kalau nilai Iya. saya turun pasti dimarahin sama Nah. debat-debat. Nah itu salah satu stres juga. Udah cemas duluan dok Iya, ya. Padahal mungkin sampai di rumah juga nggak diomelin juga ya. Mungkin iya. ya. Tapi kita udah ketakutan dulu ya. takutnya kita Udah ngumpetin duluan nilainya dok. itu stres juga. Oke. Ya, baik. Tapi bahwa tadi sudah banyak disinggung terkait kesehatan jiwa dari mulai ciri-cirinya, dan terus gangguannya apa saja yang paling sering muncul atau yang kita alami gitu ya dok ya. Nah ini yang mau tadi kita bahas di awal, yang teman-teman tunggu dari Healthy People semua tunggu, ada yang baru diluncurkan juga dari kesehatan di Indonesia, ada yang disebut dengan P3LP nih dok. Pertolongan pertama pada luka psikologis. Ada 3 prinsip nih dok disebutkan ya dok. Kira-kira apa sih dok? Nah ini katanya ini bisa kita terapin nih dok ya di semua ya dok, nggak cuma Iya. medis, nakes, di semua kalangan bisa diterapin ya. Bisa. Kira-kira Di seperti kantor. apa nih dok? Mungkin biar langsung Healthy People bisa terapkan juga dok. Ada 3 ya, Lino ya. Pertama itu memperhatikan. Memperhatikan, oke. Yang kedua mendengarkan, dan Mendengarkan, yang ketiga menghubungkan. menghubungkan. Memperhatikan, jadi kita tuh harus memperhatikan teman-teman kerja kita di lingkungan kerja kita, apakah mereka sehat secara psikis dia. Oke. Jadi kalau misalnya ada masalah psikis dia, kita perhatikan dia. Itu mendengarkan itu ajak kita kumpul, mendengarkan curhat ceritanya. Oke. Misalnya dia mau curhat masalah dia, mungkin stres di pekerjaan dia. Oke, kita beri pendekatan sedikit ya dok. Beri pendekatan sedikit pada dia supaya bisa curhat. Atau mungkin dia cari teman yang terdekat di tempat satu kantor dia, Oke. satu lingkungan kerja. Kadang-kadang kita punya teman dekat yang pastinya ya. Pasti ada mungkin Pasti ada, 1-2 ya mungkin dok ada ya, 1-2. Bolehlah kita coba untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Yang ketiga itu menghubungkan. Jadi kalau misalnya ada salah satu teman kita, satu kerja kita, ada yang bermasalah dalam pekerjaan dia, mengalami luka psikis itu, misalnya gangguan masalah fisikis dia, boleh kita hubungkan ke tenaga medis tentunya. Oke. Ajak dia misalnya untuk berobat kah atau berkonsultasi dengan psikolog. Oke. Bisa seperti itu. Nah kita tuh sebagai apa nih dok? Sebagai first aider-nya berarti ya dok ya? Iya, betul. Penolong Kita- utamanya ya dok. Pada saat kita menemui, kayak misalkan kan kadang ada dok, misalkan mungkin ada teman saya cerita, nih teman satu ruangan ini dok, teman satu ruangannya tiba-tiba kok yang tadinya aktif, yang Tiba-tiba riang gitu dok, aktivitasnya terus kerjanya fresh terus gitu ya dok. Nah tiba-tiba kok rambutnya acak-acakan misalkan, tiba-tiba kerjanya jadi datangnya telat misalkan dok, terus kerjaannya banyak yang terbengkalai. Nah gitu kita harus Lebih perhatian dulu. perhatian dulu ya dok. Iya. Kasih perhatian dulu ya dok. Jadi Iya. pertama perhatikan dulu. Jadi memperhatikan ya. Iya, Healthy people ya. benar-benar dia memang ada gangguan psikologis atau dia kesiangan. Oke, memang Kesiangan tapi nggak sempet Oke. Nah, itu harus Oke. kita bedakan juga tuh. Tapi sampai kalau misalnya sampai berulang ya dok kalau misalkan. berulang sampai Oke. dia sering telat banget, sampai kadang-kadang pekerjaan dia nggak selesai-selesai. Nah, pasti ada faktor tertentu ya dok ya di belakang itu. Mungkin kalau sekali 2 kali mungkin ya oke, mungkin faktor macet ya Iya, dok, mungkin betul. Ini faktor. nggak sempet. Ya, tapi kalau berulang kita harus perhatikan Iya, lebih dalam ya dok. lagi. Coba kita deketin ya dok ya. Betul. Oke, itu yang pertama, memperhatikan dulu ya dok. Iya. Nah, yang tadi poin keduanya nih Healthy People. Yang keduanya itu kita mendengarkan ya dok ya. Ya, kalau Mendengarkan. misalnya dia lagi pengen curhat, nah coba kita sebagai teman atau kawan boleh Tapi mendengarkan. kan dok, kita kan kadang malu dong. Misalkan kita punya problem di rumah, problem sama teman yang lain di beda ruangan misalkan, kita kadang malu dong. Mending ya udah deh kita keep sendiri deh. Ya udah kita murung sendiri deh, misalkan Boleh deh aja tunggu situasinya bicara reda kalau deh. kayak gitu. Coba tanya, kamu ada masalah? Oke, minimal kita tanyakan itu ya dok. Tanyakan Kita dulu, sebagai boleh. teman satu ruangan, Ya, betul. teman. Lu ada masalah nggak? Oke. Kalau misalnya itu boleh cerita.
kenapa sih? Nah, Oke. jadi jenis kepo ya. Tapi Kepo ya keponya dok, tapi keponya kepo yang positif ya dok iya, ya? ini demi untuk Iya, iya, benar, kebaikan benar. dia juga Oke, oke, oke. kan. Karena kita Dia sebagai bukan kepo. first aider, Nah, betul. iya penolong pertama. Benar, Iya, iya. walaupun kita kepo tapi kan demi kebaikan dia juga. Oke, jadi sebenarnya nggak masalah ya dok, Iya. kepo pun Demi kepo yang positif ya dok. betul, bukan kepo yang untuk yang bernegatif thinking lagi ya. Yang ketiga tadi dokter bilang menghubungkan ya dok, Betul. menghubungkan gitu. Jadi walaupun Ya. kita bukan tenaga medis, Iya. tenaga kesehatan, kita bisa membantu menghubungkan ya dok. Boleh misalnya membantu dia menghubungkan, oh ya kayaknya kamu perlu konsultasi deh. Nah, misalnya Oke. ke dokter dulu atau ke puskesmas dulu coba deh untuk pertolongan pertama Ya, dia ya, dulu. ya. Siapa tahu dengan dia datang ke puskesmas kah bisa meringankan beban dia. Kayak di Puskesmas Cengkareng kita ada poli jiwa. Kita ada poli jiwa ya. Poli jiwa. Jadi boleh tuh curhat-curhat sama saya. Seperti Boleh, itu. boleh ya dok ya. Boleh. Waktunya kapan aja dok? Boleh di share ke teman-teman dari Eh. Healthy People dok. Tentunya waktunya pas jam kerja lah. Kerja ya. Jam kerja pas pelayanan ya kan. Sesuai pelayanan nanti boleh bisa konsultasi dengan saya, misalnya bincang permasalahan dia, permasalahan yang memang kalau misalnya saya bisa bantu ya saya tolong. Tapi kalau misalnya memang tidak perlu pertolongannya untuk yang tingkatan yang lebih lanjut, kita bisa merujuk ke rumah sakit. Oke. Misalnya memang perlu, memang dia memang depresinya yang berat banget atau memang sudah termasuk kategori gangguan psikosis, kami akan rujuk ke rumah sakit. Oke, baik dok. Jadi nggak cuma ada di puskesmas dok, kita Iya. juga ada pelayanan kolaborasi dengan rumah sakit ya dok. Kita Iya. lakukan perujukan ke rumah sakit. Jadi Healthy People nggak perlu khawatir. Yang penting kalau misalkan ada hal-hal yang dirasa nggak nyaman, Healthy People, sebelum Healthy People ini bisa dilakukan screening mandiri nih dokter ya. Iya, betul. Nah ada webnya nih. Nanti webnya mungkin akan dicantumkan di deskripsi video di bawah ya Nah, dok di ya. terakhir mungkin ya. Iya, iya. Nanti Di deskripsi YouTube-nya ya dok. Nanti di share, teman-teman bisa klik, teman-teman bisa lakukan screening secara mandiri. Karena di situ hasilnya langsung muncul ya dok ya. Iya, betul. Kebetulan saya Merah juga atau melakukan hijau? sendiri screening gitu ya. Merah, Merah kuning, atau hijau ya dok. Nah, betul. Nah, nanti pada saat selesai melakukan screening, teman-teman ada muncul hasilnya. Di situ ada call center, ada hotline-nya yang bisa teman-teman langsung hubungi apabila teman-teman merasa hasilnya ini ada yang perlu dikonsultasikan. Kira-kira gitu ya dok. Ya betul. Untuk pertemuan ini kayaknya kalau dibahas Panjang banget ya. panjang banget nih dok. Kayaknya nggak cukup nih dok. Iya. Kayaknya kita Iya, masih banyak yang pengen dibahas masyarakat lagi. juga harus tahu nih kalau misalnya ya banyak nih di sekitar kita ada ODGJ. Oke. Ya, belum ya ODGJ yang terlantar atau keluarga kita, misalnya keluarga kita ada yang gangguan mental. Oke. Nah itu Ya, gimana dok? Nah, itu kalau bisa hubungin kader setempat ya, Kader. kesehatan. Kita punya kader kesehatan jiwa di setiap pustu ya. Di puskesmas sekarang ada ya dok? Ada, Di setiap ada pustu, semua. setiap wilayah berarti ada Atau dok? boleh juga masyarakat Healthy People boleh menghubungi kader kesehatan atau RT RW setempat ya, Oke, boleh ya. oke. Atau kalau misalnya memang gaduh gelisah gitu bisa menghubungi Dinsos ya. Dinas Mas, sosial, ya, oke. Dinas sosial. Atau juga kalau misalnya memang masih stabil, boleh konsul, bawa ke puskesmas atau fasilitas yang terdekat dengan membawa BPJS tentunya. Oke. nanti Tapi kami akan tindak kalau nggak lanjut. ada BPJS nggak apa-apa juga kan dok? Bisa kita bantu. Kita bantu juga ya. Bantu untuk mempercepat BPJS-nya. Mempercepat Nah, jadi BPJS. jangan takut ya Healthy People kalau misalnya ada warga atau keluarga kita misalnya yang terkena gangguan jiwa atau memang perlu penanganan selanjutnya, datang saja ke fasilitas terdekat atau ke puskesmas dengan membawa BPJS. Kita siap membantu Siap ya dok. membantu. Kami siap membantu. Oke. Sini kira-kira udah di penghujung podcastnya nih dok. Ini yang tadi kayaknya nggak cukup nih dok. Kalau misalkan pembahasannya masih seru banget nih kalau pembahasannya. Jadi dibahas banget bisa ya. bisa sampai 2 kali 24 jam nih kayaknya. Cuman kita tutup dulu di episode 2 kali ini. Terima kasih buat Healthy People yang sudah menyediakan waktunya, yang sudah nonton sampai akhir. Teman-teman yang tadi dari awal sampai akhir sudah mendengarkan, mungkin bisa diterapkan atau bisa di-share ke keluarga di rumah ya dok, ke teman-teman semua, bisa kita berbagi
Dengarkan itu tadi udah baru launching dari P3LP, potongan pertama pada luka psikologis. Jadi teman-teman juga bisa sebagai first aider, sebagai penolong pertama pada saat anggota keluarga atau teman-teman dari Healthy People mengalami gangguan kecemasan, depresi, stres, dan lain-lain. Terima kasih Dr. Ivo Nilesari Sujono atas kesediaan waktunya. Kita sampai di penghujung podcast ini. Kita akan memberikan penguatan kepada Healthy People semua dengan sehat jiwa, selalu ceria, Puskesmas Cengkareng, hebat dan profesional.